Halo teman-teman, balik lagi kita di podcast Akrab. Kali ini kita udah kedatangan Mbak Ainun Kisti. Oke, mungkin langsung aja sapa-sapa teman-teman di sana. Mbak Ainun sekarang kesibukannya apa dan lain-lain. Halo teman akrab, nama aku Ainun Kisti Rashida, biasa dipanggil Ainun. Aku baru aja wisuda S2 Mbak di Magister Ilmu Komunikasi. Jadi peminatan aku komunikasi politik, kemudian untuk bidang penelitiannya memang komunikasi politik dan politik multikulturalisme karena S1 ku kebetulan ilmu politik. Sekarang jadi staf konsultan di salah satu anak perusahaannya Universitas Brawijaya. Oke, berarti kesibukannya 9 to 5? Apa Betul. lebih dari jam 8 sih, lebih jam 8 lebih ya? Jam 8 sampai jam 5. Oke. Jadi sebenarnya ada salah satu penelitian yang menarik dari Mbak Ainun sendiri, yaitu Women Leadership in Media Representation of Sri Kandi Governor Candidates. Nah, sebenarnya ini penelitian di tahun 2024 yang meneliti 3 kandidat ya. Betul. 3 kandidat yang maju itu ada salah satunya tuh masing-masing ada perempuan di Gubernur Jawa Timur. Nah, sebenarnya kenapa sih pengen banget ngambil penelitian ini? Itu pertanyaanku yang paling paling pertama di seluruh podcast ya. Karena kenapa mengambil penelitian ini menurut Mbak Ainun sendiri? Oke, jadi memang pada mulanya 2000, bahkan nggak dari 2024 ya, dari 2023 kan udah mulai rame kan Mbak tentang pemilu, kemudian pilkada dan lain sebagainya. Kemudian saya lihat polanya dari tahun ke tahun kan memang pasti seperti itu. Persiapan bahkan mulai dari 2022 begitu sampai akhirnya mulai pendaftaran, kampanye dan lain sebagainya 2023 dan mulai voting begitu pemilihan di tahun 2024. Nah, di tahun 2000 pemilu serentak 2024 ini menurut saya cukup menarik. Mengapa? Karena untuk pertama kalinya nggak hanya di Jawa Timur, tapi di Indonesia, teman-teman, pertama kalinya adalah calon kandidat itu seluruhnya perempuan, Mbak. Wakilnya atau Calonnya? calonnya? Ya, gubernurnya, cagupnya ini ketiganya perempuan. Di tahun 2024 ini ya ini dari Gubernur Jawa Timur. Wakilnya semuanya laki-laki. Jadi ada kesamaan seperti itu dan ini pertama kalinya karena biasanya di sebelum-sebelumnya ya ada calon laki-lakinya untuk gubernurnya dan lain sebagainya, bervariasi seperti itu. Tapi ini ada pola baru begitu loh Mbak. Itu pada akhirnya menjadi menarik. Mengapa? Karena sebetulnya mengapa bisa seperti itu? Dari sudut pandang politiknya pasti apakah strategi politiknya memang seperti itu dan lain sebagainya. Karena kita anak komunikasi politik begitu. Jadi saya pengen lihat bukan rasionalisasinya aja begitu loh Mbak, tapi pengen lihat dari pemberitaan medianya seperti apa menanggapi isu ini. Kayak gitu sih Mbak DJ. Oke, ini sebenarnya kan penelitiannya nulis soal Sri Kandi ya. Betul. Nah, sebenarnya kata Sri Kandi ini itu punya makna apa sih? Dan apakah itu memang dari Mbak Ainun sendiri terus akhirnya viral gitu kan? Atau memang dari media yang akhirnya oh ya udah itu akhirnya disebut sebagai Sri Kandi kayak gitu atau bagaimana? Oke. Jadi waktu isu ini lumayan menguap begitu teman-teman, lumayan viral itu ternyata banyak pemberitaan menggunakan diksi Sri Kandi, Mbak. Untuk menggunakan atau untuk memberitakan tentang pilkada Jawa Timur ini atau spesifiknya adalah gubernur dan wakil gubernur di Provinsi Jawa Timur. Kemudian di dalam penelitian saya juga saya kulik sebetulnya diksi Sri Kandi ini asal mulanya dari mana gitu loh Mbak. Ternyata memang dari awalnya memang pewayangan seperti itu, dari mulai pewayangan terlebih dahulu. Sri Kandi ini terkenal sebagai perempuan yang tangguh dan lain sebagainya. Kemudian ramai lagi di Olimpiade di Korea tahun 1999 kalau Mbak DJ ingat atau pernah tahu itu ada 3 Sri Kandi. 3 Sri Kandi. Oh, ada filmnya kok. Ada filmnya juga. Filmnya. Jadi 3 perempuan dari Indonesia pemanah waktu itu dijulukilah 3 Sri Kandi. Dan itu hampir sama begitu loh. Dianggapnya sama dengan pada tahun 2024 ini ada 3 perempuan hebat begitu yang mencalonkan diri sebagai gubernur Jawa Timur. Jadi pemberitaan-pemberitaan memang menggunakan diksi Sri Kandi seperti itu. Oke.
Berarti yang dianalisis apanya? Diksinya kah atau apanya? Jadi yang memang akhirnya saya analisis itu 3 hal Mbak. Secara kita kan pakai teorinya Crash Van Leeuwen, multimodalitas teman-teman akrab. Jadi itu ada 3, kita dari segi linguistiknya, transivitas, kemudian visualnya seperti itu, kemudian dari analisis penilaian. Jadi kalau mungkin Mbak DJ ingat beberapa teman-teman kita kalau meneliti kalau visual aja gitu kan, atau mungkin kalau dari segi diksi ya udah diksi aja. Tapi di waktu itu saya berdiskusi begitu dengan promotor, co-promotor atau pembimbing begitu ya. Itu alangkah lebih baiknya semuanya begitu Mbak. Selain biar lebih sempurna juga. Kadang visualnya begini tapi diksi pemberitaannya kan bisa aja mensarkaskan. Kadang kan visual tuh saya rasa tidak, atau gambar-gambar dalam pemberitaan tuh belum tentu mewakili dari isi pemberitaannya seperti itu Mbak DJ. Jadi saya ambilnya dari 3 hal tersebut. 3 tadi ya. Betul. Jadi gambar, teks dan lain-lain Iya, gitu ya. Transivitas, visual, dan analisis penilaian. Penilaian itu dari penilaian itu jadi komponen-komponen kalimat-kalimatnya itu mengartikannya seperti apa terhadap pemberitaan itu. Analisis wacana ya, maksudnya dalam wacananya seperti itu kayak gitu. Betul sekali. Lalu ini ada 21 media online. Ya. Berarti ada berapa berita? 21 kita total itu saya 40 berita. 40 berita, Iya, 40 terus berita. Ada 21 apa Iya itu? betul, 21 media. Jadi campur-campur, tidak yang Kompas 3 misalnya, Tempo berapa enggak. Jadi langsung random dengan diksi tersebut ada total 40 berita karena saya batasi hanya ini Mbak. Hanya di masa pendaftaran KPU ketika gubernur ini ke KPU sampai penutupan. Jadi bukan dari awal kampanye misalnya sampai hari H itu tidak. Saya batasi periode waktunya. Seperti itu. Kenapa? Karena biar fokus melihat bagaimana masyarakat atau dalam hal ini media itu memandang ada pencalonan 3 Sri Kandi ini gitu loh Mbak. Karena kalau pasca menang kan akan berbeda dong pasti. Benar. Jadi Ya, memang udah apa namanya? Pesta poranya lah ya, bahasanya udah tidak lagi untuk persuasif kayak itu. Tipe mulut aku nih Bu. Karena ngomongin politik aku itu nggak yang begitu apa ya bahasanya kayak Mbak DJ soalnya fokusnya kan gender juga. Iya, cuman nggak yang terlalu ini ya, nggak terlalu apa namanya fokus ke sana sebenarnya aku itu. Nah media ini akhirnya menggambarkan seperti apa? Kalau kita lihat itu kan dari penelitianmu itu ada kata Sri Kandi. Betul. Tapi di dalamnya tuh juga ada kayak menggambarkan kayak lemah lembut, keibuan dan lain-lain. Ini maksudnya kayak gimana sih, Bun? Tolong dijelasin. Oke, baik. Jadi menariknya Mbak, di penelitian saya ini saya nggak cuman tadi mungkin saya sempat mention tentang menganalisis berita. Tapi kalau Mbak DJ baca lebih dalam lagi, teman-teman mungkin nanti mau baca juga. Di penelitian saya nggak cuman menganalisis, jadi saya wawancara langsung Mbak ke penulis? Tidak, ke ahli komunikasi politik. Jadi ke tokoh komunikasi politik di Jawa Timur. Narasumbernya, itu untuk masing-masing kandidat atau secara keseluruhan aja? Secara keseluruhan aja. Mereka memang peneliti. Mereka peneliti, ahli komunikasi politik seperti itu. Ada salah satunya juga beliau memang aktif sebagai dosen di salah satu universitas di Surabaya, seperti itu Mbak DJ. Tapi balik lagi ke pertanyaan tadi, ternyata pemberitaan itu menggunakan diksi Sri Kandi itu bisa dibilang sebagai highlight aja sih Mbak, biar kayak masyarakat lebih tertarik nih buat baca, ngeklik gitu. Betul. Bahasa kita clickbait atau bahasa TikTok itu hook. Betul sekali. Jadi di dalamnya beragam dan mayoritas memang mereka tuh nge-breakdown karakter-karakter dari masing-masing calon. Karena khususnya di perempuan. Maksudnya karakter dari perempuan. Betul. Jadi memang fokusnya tidak ke wakil. Pemberitaan mayoritas langsung fokus ke Ibu Hovifah, kemudian Ibu Risma dan Ibu Tri seperti itu. Jadi fokusnya yaitu memang perempuan tuh kan dikaitkan dengan karakter dan sifat mereka yang
ada yang lemah lembut, ada juga yang tegas dan lain sebagainya, bervariasi sih Mbak DJ. Jadi fokus perpolitikannya itu nggak cuma tentang dia partainya apa gitu, backgroundnya siapa, track recordnya apa. Sebelumnya kan ada yang satu DPR RI, sebelumnya ada yang gubernur, sebelumnya ada juga yang mantan wali kota seperti itu. Nggak fokus ke situ doang, tapi fokus juga kayak beliau orangnya gimana sih? Cara ngomongnya gimana Iya, sih? betul banget. Kalau aku kayak gini aku gitu nggak sih? Bahkan di salah satu pemberitaan itu menjelaskan tentang pakaian yang beliau pakai. Jadi Oke. udah ke OOTD begitu, itu juga dibahas Mbak DJ. Maksud aku kan sebenarnya kayak kalau pemberitaan seperti itu kayaknya udah lawas banget ya. Tapi ternyata masih pemberitaan seperti itu masih dipakai sampai 2024 ternyata. Banyak banget, dipakai banget gitu. Apalagi calonnya sama-sama perempuan, jadi membandingkannya kan ibarat kalau mungkin perempuan Bandingin antara Herma sama gitu-gitu nggak? tapi kalau perempuan laki-laki kan lebih banyak variabelnya. Pasti Oke. kayak bandinginnya. Tapi kalau sama-sama perempuan tuh pemberitaannya lebih fokus ke itu tadi, karakternya ya gimana, sifatnya gimana, seperti itu sih Mbak. Kalau anggapannya dari keseluruhan berita lah, itu ada 40 berita, itu kebanyakan ngomongin Bu Hovifah kayak gimana sih? Bu Hovifah tuh dinilainya banyak kan, justru menariknya Bu Risma itu lumayan banyak pemberitaannya teman-teman. Karena beliau juga salah satu pemberitaan mengklaim beliau kan tergolong sukses di wali kota. Iya, wali kota Surabaya. Kita perlu mengakui hal tersebut. Dan menarik juga Ibu Hovifah dan Ibu Risma sama-sama mantan Menteri Sosial. Jadi banyak kesamaan di situ teman-teman, nggak cuma sekedar perempuan aja. Dan menurut saya perempuan tuh bukan sekedar begitu. Jadi itu menarik sekali. Kalau pertama Ibu Risma itu digaung-gaungkannya karena kesuksesan di wali kota Surabaya itu, jadi diksi-diksi yang dipakai itu tegas. Secara tadi kan saya sampaikan menganalisis secara transivitas ya Mbak, itu kan jadi kalimat yang kami breakdown menjadi kata-kata gitu, per kata itu tegas. Kemudian Ibu Tri itu, jadi beliau itu dari NU, Bu Hovifah pun juga sama dari NU, jadi kayak muslimat NU dan lain sebagainya itu dibawa betul, ya, pasti Okay. Seperti itu. Ibu Tri itu dari kok Ibu Tri itu kan Tri Risma. Maksud saya Ibu Tri itu Ibu Lulu. Ibu Lulu itu kan dari PKB teman-teman. Ya, Ibu Lulu dari PKB. Udah hijau-hijau soalnya. Ya, Bu Hovifah juga PKB. Tetapi PKB-nya kan berbeda gerbong lah bahasanya. Seperti itu. Jadi ada itu banyak PKB nih. Anda PKB yang mana? Betul. Jadi Ibu Hovifah dan Ibu Lulu sama-sama PKB meskipun berbeda gerbong. Ibu Tri Risma dengan Bu Hovifah sama-sama mantan Menteri Sosial. Jadi banyak Bu Rismanya Bu Rismanya PDI ya. Betul, PDI. Tapi NU. Beliau NU kalau nggak salah. Jadi anggapannya NU. Iya, irisan-irisannya kan dekat sekali. Iya, deket-deket ya. Oke, agak menarik ya dari ketiga ini. Kalau Bu Lulu sendiri itu sebenarnya dari mana sih? Dulunya DPR RI. Oke, DPR RI ya. Soalnya aku begitu Kurang ini ya. Ibu Lulu. Kaget. Oke. Kira-kira keunikannya setelah kamu teliti itu kayak gongnya wow gitu, kayak kamu melihat apa sih? Maksudnya kan kalau kita penelitian itu kan kayak kita mendapatkan sesuatu yang gong ya, kayak gila gitu. Apa yang kamu dapat? Jadi menariknya teman-teman justru bukan di 3 calon ini, bukan di bukan di kandidatnya, bukan di deal kandidatnya siapa aja, tapi jauh sebelum itu menurut saya menarik sekali Mbak DJ, yaitu adalah kenapa calonnya cewek semua. Jadi wacana pencalonannya. Betul, wacana pencalonannya itu menarik sekali. Kenapa? Karena di pemberitaan itu kan banyak juga yang menyampaikan bahwa calon awal yang sudah deklarasi itu Ibu Hovifah duluan, Mbak. Ibu Hovifah, kemudian disusul oleh Ibu Tri Risma, kemudian disusul oleh Ibu Lulu. Nah, yang tadi saya sempat sampaikan bahwa saya nggak cuma menganalisis dari pemberitaan kan, Mbak DJ. Saya sempurnakan dan saya sempurnakan dengan mewawancarai. Dan dari hasil wawancara itu menyampaikan pro kontra lah pasti ya, tentang politik pasti pro kontra dan semua bebas berpendapat. Ada salah satu narasumber menyampaikan bahwa
Beliau bertanya ke saya, Mbak DJ, yakin ini adalah emansipasi wanita? Oke. Apakah yakin ini adalah kesetaraan gender? Apakah yakin bahwa ini memang sudah perkembangan zaman sampai pada akhirnya perempuan kita sudah berada di titik ini? Atau ini sebenarnya diplo konco? Saya ingat betul narasumber itu menyampaikan diksinya adalah diplo konco. Bahasa Jawa banget ya? Ya, bahasa Jawa nggak sih? Bahasa Jawa. Bahasa Jawa, Jadi beliau ya. menyampaikan kayak apakah ini justru perempuan sedang diplokonco oleh partai politik atau oleh sebagian besar masyarakat atau seperti apa kayak gitu. Ya, pro konco itu kayak seakan-akan dianggap gitu. Dianggap. Bener nggak? Diplokonco itu dimanfaatkan. Dimanfaatkan. Ya, lebih ke Seakan-akan situ. ya kamu dianggap lah, diambil. Ya. Habis manis. Ya. Selesai. Gitu. Tapi setelah saya coba analisis kembali dengan dari segi politik begitu, itu sebetulnya logis ketika misalnya Mbak DJ kita di Jawa Timur sudah ada calon atas nama Ibu Viva maju, kemudian atas nama Ibu Risma begitu sudah ada 2 calon, kemudian ada kubu-kubu yang belum mencalonkan, pilihannya kan kita mencalonkan orang atau kita masuk koalisi, bergabung ke salah satu calon yang sudah deklarasi, sudah mengambil pendaftaran, kan seperti itu. Jadi kan sudah menjadi keputusan apakah akan menjadi koalisi atau menjadi oposisi seperti itu. Dan keputusannya ketika akhirnya menunjuk seseorang untuk maju, maka yang akan dilihat adalah calon pertama udah Bu Hovifah, calon kedua Ibu Risma. Lalu tokoh siapa nih yang harus dimunculkan yang kira-kira bisa melawan 2 orang ini atau minimal memecah suara 2 orang ini, begitu loh Mbak DJ. Maka logis ketika perempuan juga yang dimajukan, which is Ibu Lulu dari PKB. Terlepas dari mungkin beliau bukan sebelumnya bukan menteri sosial seperti mereka berdua, kemudian bukan mantan wali kota dan lain sebagainya, tapi Ibu Lulu juga nggak bisa dikesampingkan. Ibu Lulu track recordnya juga jelas, di politik sudah lama, kemudian beliau DPR RI juga begitu Mbak DJ. Maka logis ketika pada akhirnya kita mencalonkan sesama perempuan. Jadi sebetulnya kalau dari segi gender pasti kita akan sangat menolak ya diksi bahwa perempuan diplokonco, objektivitas dan sebagainya. Ya seakan-akan harus dikontrol gitu ya. Betul. Tetapi ya untuk menaikkan citra politik betul ya. sekali teman-teman. Cuma kalau dari segi strategi politik untuk pemenangan itu menjadi salah satu opsi yang paling masuk akal Mbak DJ. Ketika sudah ada 2 calon perempuan maju, kita mencalonkan yang satunya juga sama secara gendernya, seperti itu sih. Nah, terus akhirnya kamu merumuskannya kayak gimana? Maksud aku hasilnya adalah apakah memang dari ketiga kandidat ini yang digaungkan sebagai Sri Kandi ya? Sri Kandi apa? Ada embelnya di belakang? 3 Sri Kandi Jawa Timur aja. Oh gitu doang ya? Aku kemarin sempat baca ada Sri Kandi apa gitu ya? 3 Sri Kandi Jawa Timur ini apakah memang sebagai framing untuk penaikan citra politik aja atau iya memang strategi politiknya ya sah-sah saja kayak gitu? Menurutmu kayak gimana? Kalau saya mandangnya itu lebih ke strategi secara pemberitaan medianya aja sih Mbak DJ. Jadi secara pemberitaan media itu saya mengakui diksi tersebut memang menarik untuk dinaikkan seperti itu. Tapi kalau dari kita bahas strategi politik, tentunya kan variabel viral di media itu hanya sebagian kecil daripada yang lainnya. Kita harus lihat dari popularitasnya, kita harus lihat dari grassroots-nya mereka seperti apa dan lain sebagainya. Jadi kalau dibahas itu strategi, itu pasti termasuk strategi politik dalam pemberitaan media. Seperti itu. Tapi kalau dalam strategi politik suara dan sebagainya perlu meninjau variabel-variabel lain gitu sih. Berarti dirimu intinya kan melihat dari segi wacana yang multimodal itu tadi ya. Betul. Nah, apakah kamu juga melihat dari sisi gender dan ya mungkin ada patriarki dan lain-lain itu apa ada atau gimana? Ada. Jadi aku akhirnya bikin satu subbab baru begitu. Mbak DJ di dalam tesisku, penelitianku itu bikin di subbab. Pembahasannya mungkin Betul, ya. Itu bikin subbab baru itu nge-breakdown tentang kultural di Jawa. Oke, Jawa Di Jawa. secara keseluruhan Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Ya, jadi kenapa? Ya kan ada Jawa ya. Mohon 3 maaf ya. Sri Kandi ini kan di Provinsi Jawa Timur. Jadi menarik nih pada akhirnya untuk kita korelasikan dengan kultural yang ada di budaya Jawa Timur. Dari awal sampai pada akhirnya hari ini. Jadi bukti nyata ada 3 perempuan atau kita sebutnya 3 Sri Kandi ini maju menjadi gubernur ini kan memecah peta kultural Jawa Timur dong Mbak DJ. Yang mungkin Mbak DJ tahu sendiri terkenalnya
cukup tinggi patriarkinya. Kemudian kalau Mbak DJ ingat itu apa namanya, sumur, dapur, kasur dan lain sebagainya, Ya. banyak ya diksi-diksi Mana, seperti itu. madam, dan lain-lain. lain-lain. Itu kan memang lahirnya di Jawa ya teman-teman. Ya kalau aku lihatnya mungkin Jawa agak geser dikit ya. Iya, iya. bukan Jawa sini, Bu. Iya betul. Terus lanjut. Cuma maksud saya poinnya adalah ini juga sebuah perkembangan yang positif gitu loh Mbak DJ. Ketika ada 3 calon gubernur Jawa Timur, semuanya perempuan dengan kultural Jawa yang dianggapnya seperti itu, ini kan juga bukti perkembangan majunya emansipasi perempuan dan lain sebagainya, bukti perkembangan gender mulai setara itu terbukti begitu. Jadi terlepas tadi kalau teman-teman ingat yang saya sampaikan sebelumnya di Pro Konco dan lain-lain juga tidak selaras. Mengapa? Karena ya bukti nyatanya yang maju juga perempuan. Tapi terlalu banyak variabel iya sih benar-benar, sebenarnya, soalnya Mbak J. kalau mau kita ngomongin anggapannya ya di Plokonco tadi ya, itu menurut aku memang harus lebih relevan kalau kita melihat dari sisi si kandidatnya ya. Karena kan mereka yang merasakan gitu. Betul. Apakah kita di Plokonco Bun atau tidak gitu kan. Terlalu subjektif kalau untuk menilai seperti benar. itu. Ya kalau kita sih bebas berpendapat, kita ngomong oke, dia terima-terima aja, tapi di dalamnya batinnya gimana? Apakah ini saya maju nih harusnya untuk mana? Nggak ada yang tahu ya Bun ya. Betul. Oke. Sebenarnya kita udah membahas dari latar belakang ya, kenapa memilih untuk menganalisis si 3 Sri Kandi ini, dan sampai hasilnya kita melihat ya memang sebenarnya kalau dilihat dari strategi pemerintah ya, politik sorry tipe. Dari strategi politiknya itu memang ya udah sah-sah aja gitu, tapi ya balik lagi ya, kita nggak ada yang tahu maksudnya individu ini merasakan apa. Betul. Tapi kalau ya dilihat dari sejarah dan yang lain, ya itu sudah anggapannya menerabas lah ya, ngelihat latar belakangnya Bu Hovifah, latar belakangnya Bu Risma itu kayak gimana gitu kan. Nah, aku mau nanya satu hal, apakah ada mungkin ya salah satu berita yang ya, atau mungkin aku nggak tahu berapa, kan kalau kita lihat Bu Hovifah, mohon maaf, Bu Risma ya. Bu Risma itu yang masuk gorong-gorong ya? Bu Risma yang di wali kota itu ya? Wali kota Surabaya, waktu waktu jadi wali kota ya. Saya harus lihat mukanya. Oh iya, Bu Risma benar. Iya. Nah, waktu saat menjadi wali kota, jadi wali kota itu kan Bu Risma anggapannya kan turun ya, aktif banget kan, turun ke gorong-gorong dan lain-lain. Nah, apakah ada pemberitaan ya mungkin yang ngomonginnya agak merendahkan gitu ya, atau kayak ngomonginnya ya terlalu maskulin dan lain-lain, atau ya kan bahasa-bahasa bahasa-bahasa Bu Risma ini kan agak intonasinya agak tegas ya, agak keras gitu, ngebas gini suaranya. Nah beda nih sama Bu Hovifah. Nah aku belum sempat tahu dengan Bu Lulu kayak gimana. Nah itu apakah ada atau gimana? Justru menariknya Mbak DJ, kalau dari hasil riset pemberitaan dengan periode sekian ya di dalam penelitian saya itu menjadi poin plusnya Bu Risma, bentuk tegasnya. Kalau mungkin kita waktu beliau menjadi wali kota Surabaya pasti pro kontra lah ya, tapi ada kontranya mungkin terlalu keras nih, misalnya kok gini banget Bu dan lain-lain. Tapi hasilnya kelihatan. Tapi menariknya di tahun 2024 pemberitaan 2023-2024 menyatakan bahwa justru itu karena beliau mau maju gubernur ya teman-teman, itu tegas gitu loh Mbak DJ. Bukti nyata beliau di wali kota Surabaya sampai terpilih menjadi menteri sosial itu kan track record yang jelas. Sampai akhirnya nyalon lah jadi gubernur Jawa Timur. Jadi itu justru malah jadi poin plus sih Mbak DJ. Terlepas dari berbagai kontra yang mungkin pernah terkabarkan ketika beliau menjadi wali kota Surabaya, ketika pencalonan itu hal positif. Seperti itu. Berarti yang kamu ambil 21 media, itu media besar semua atau maksudnya media yang lokal? jelas media-media yang di bawah naungan sesuai kode etik. Jadi memang Dewan Pers. Iya, Dewan Pers mau nggak mau kan memang Sekarang pasti banyak yang udah terdaftar, Bu. Banyak yang tidak terdaftar. Terdaftar. Oh, sekedar terdaftar. Iya terdaftar. Banyak yang terdaftar Dewan Pers tapi ternyata iya nggak tahu. Ya mohon maaf. Takut dia. Bunda. Wow.
dari 21 media itu berarti itu ada media besar dan juga ada media lokal yang intinya ya terdaftar gitu ya. Betul. Karena memang ngerinya Mbak DJ ketika masa-masa pemilu seperti itu kita tahu bahwa media sekuat itu. Misal kita menjadi tim pemenangan salah satu calon dan lain sebagainya, itu kan media itu menjadi salah satu sumber Mbak DJ. Kita akan menggunakan media untuk pemberitaan calon kita agar calon kita terkenalnya positif di media misalnya dan sebagainya, itu pasti. Makanya agak-agak ngeri-ngeri sedap ketika kita meneliti di saat waktu-waktu pemilu seperti ini Mbak DJ, karena ya memang mau tidak mau memang kita tahu sendiri banyak media-media yang bisa dibayar untuk memberitakan seseorang dan lain sebagainya. Kayak gitu sih, pasti bias. Berarti sebenarnya kalau dari 21 media itu anggapannya kan ya dia sudah memegang kandidat masing-masing ya. Iya, betul. Berarti dalam penelitianmu kayak gimana cara penulisannya? Cara penulisannya karena kita fokusnya itu tadi balik ke poin utamanya, Iya, karena ke makna dan iya betul, karena kan fokusnya kita ke teori ya mainnya. Lagi-lagi ini penelitian riset akademik begitu Mbak DJ, bukan yang kita sekedar tidak pertanggungjawabannya kan memang harus jelas dan sebagainya. Bahkan ketika saya mau wawancara pun kan seperti biasa kita tanda tangan lembar apalah semua kan harus kita lakukan, sehingga memang fokusnya adalah ke visual, kemudian transivitas dan penilaian itu tadi. Terlepas dari ini condong ke sana, ini condong ke sini dan lain sebagainya, saya rasa itu menjadi penelitian yang menarik lagi ke depannya. Atau itu lebih ke ini kan Mbak DJ, kalau kita dulu di komunikasi. Sebenarnya Van Leeuwen itu kan dia mau melihat ideologi di balik kekuasaannya. Harusnya Van Leeuwen-nya, tapi saya ngambilnya yang multimodalitasnya kan. Iya. Ini nge-breakdown isinya. Tapi kalau sebetulnya menarik karena kan kita juga belajar tentang media yang menguasai itu Mbak DJ. Kan langsung tuh kalau capres terutama ini media ini 01 kah, 02, 03. Ada yang udah bangun podcast tuh. Nggak tahu buat kapan. Tentang itu. Podcast aja buat apa sih bahasanya kemarin? Ya itulah pokoknya Anda pasti tahu semua. Anda pasti tahu semua. Next. Oke, sebenarnya kita udah ngomong banyak, terus kita ngomong terkait medianya juga, terkait gender dan lain-lain. Berarti sebenarnya ini nggak terlalu ditekankan terkait ya di baliknya ya. Di balik itu ya, kita tidak terlalu ya apakah ini menjual feminisme gitu. Dan lain-lain kan enggak berarti. Enggak, kita fokusnya memang ke analisis wacana ketika pencalonan ini Mbak DJ. Fokus ke gubernur. Intinya bagaimana sih dia digambarkan. Betul. Gitu ya. Di berarti lebih ke framingnya. Betul. Nah kalau si Bu Hovifah dan Bu siapa? Bu Risma dan Bu Lulu ini ya udah tegas ya. Bu Risma ini tegas, Bu Hovifah tadi apa? Bu Risma ini tegas, itu wah banyak banget Mbak DJ. Berkali-kali diksi-diksi tegas itu. Tegas Hampir di gitu ya. berbagai pemberitaan juga sama seperti itu. Kemudian Bu Lulu ini menarik sekali, saya nggak tahu kenapa di pemberitaan itu alam, rakyat itu tinggi sekali. Mungkin apa Bu Lulu? Jadi Bu Lulu itu dianggapnya Sering bermeditasi Bu. sering ke alam mungkin atau seperti apa, tapi banyak sekali pemberitaan itu yang aku harus cari. Lanjut. coba cari itu banyak sekali diksi-diksi merakyat dan lain sebagainya. Itu ke Bu Lulu itu di apa mungkin bisa jadi ketika beliau menjadi DPR RI dan sebagainya. Tapi kalau Bu Hovifah itu hampir sama dengan Bu Risma, ditekankannya masalah track record sih Mbak. Saya ngakuin kalau Bu Hovifah dan Bu Risma track recordnya lebih jauh daripada Bu Lulu dengan mantan Menteri Sosial dan lain sebagainya kan. Kenapa ke alamnya? Ada kan? Coba lihat. Belum. Kamu ini juga Antara News juga atau yang Antara apa? News ada. Antara News. Di daftar pustaka aku juga ada Antara News dan sebagainya. Alam. Iya. Merakyat apalagi banyak banget. Merakyat. Kalau nggak salah, Ibu Lulu tuh justru DPR RI-nya bukan di Jawa Timur, Mbak. Di mana? Jawa Tengah kalau nggak salah. DPR RI-nya kalau nggak salah ya teman-teman. Tapi perwakilan. Orang Jombang kalau nggak salah. Iya orang Jombang. Iya orang Jombang beliau. Orang Jombang merakyat. Kenapa? Adakah yang tahu? Bisa komen teman-teman. Beliau NU juga ya. Tadi udah kita sampaikan Bu Lulu ini NU, variabelnya jadi sama juga dengan Bu Hovifah seperti itu.
Nggak ada. Dan ini gambarnya ini kan, Iya, kerudungnya selalu pakai turban. pakai turban. Itu juga jadi analisis visualnya masuknya ke sana, Mbak. Kenapa? Karena kan Turban. konsisten. Bukan maksudnya Oh, kenapa turban? Kenapa turban. Beliau identiknya dengan turban, itu kedetek gitu loh. Terus habis itu Bu Hovifa, kemudian Bu Risma. Nggak dianggapannya ya secara visual kan, itu kan ada, aku kira kayak perbedaannya itu kayak menggunakan apa ya, outfit yang mahal gitu-gitu. Enggak sampai kayak gitu sih, Mbak. Makanya tadi aku sempat ngomong apakah menggunakan helmet. Oh, itu tuh ke situ arahnya, ke aku situ. Enggak nge Bunda. Ya Allah. Kayaknya mereka tiga-tiganya brandingan sama rakyat semua sih, Mbak. Oh. Terlepas dari di rumahnya mungkin Oke. punya barang-barang seperti itu, saya nggak tahu. Tapi Enggak, maksudnya dalam tulisan ini kan. nggak ada. Jadi nggak ada fokusnya ya. nggak ada kok kalau kayak gitu. Berarti lebih ke sifat ya sebenarnya, kayak karakter ya. Terutama track record sih, Mbak. Track record tuh Ya berarti sebenarnya dulu nggak ada track record. ya atau DPR gimana? RI aja. Setahu saya DPR RI itu sih yang paling di highlight di media. Karena nggak ada track record. DPR RI juga track record. Iya, cuman kan ya udah titik sampai situ kan. Kalau Bu Kayaknya cukup lama nih, Mbak. 2 periode apa? Saya kurang paham juga sih. Kalau Bu Risma sama Bu Hovifa kan banyak nih. betul. Misal Mensos terus ini Iya, Bu Hovifa pernah DPR juga. banyak nih, ada Jelas gitu, ya. jelas kan. Betul. Nah, track recordnya tuh bisa banyak lah, seabrek gitu. Makanya tadi saya sampaikan di awal kan, Mbak DJ, ketika ada mau menaikkan calon tujuannya apa? Mau menang? Mau menang atau menang total? Kan begitu. Atau mau memecah suara juga bisa jadi. Jadi kan tujuannya kita nggak pernah tahu di balik itu partai dan lain sebagainya memajukan calon seperti apa. Pasti semua pengen menang lah, Mbak DJ. Maka tadi saya sampaikan antara Ya menang atau menang bisa total. jadi pengen jadi kambing hitam aja. Sedep nih. Kayak kalau di strategi politik itu ada nggak yang kayak kamu maju ada deh tapi Banyak. Oh gitu. Banyak, pasti banyak. Ada lah, kayak gitu-gitu emang berpasti. Jangankan itu, Mbak DJ, kita kalau mau mencalonkan dewan dari partai itu kan minimal dan maksimal kan 10 orang. Makanya kalau Mbak DJ sadar, pasti mayoritas yang menang itu Kalau aku sadar nomor Buddha 1, dong. nomor 1, nomor 2, nomor 3 cenderung yang menang kan seperti itu baik di DPRD kabupaten kota, DPRD provinsi maupun RI. Dan ketika dalam salah satu partai di dalam sebuah kota atau kabupaten, Mbak DJ, ternyata calonnya cuma ada 7. Mereka akan mencari warganya atau anggota partainya untuk 3 orang ini siapa, karena harus 10. Intinya untuk ngerecokin lah ya. Iya, biar pas biar juga. full-fullin lah ya. Angkatan saya, Mbak ngepas DJ. ngono. Nah, saya kan di ilmu politik, politik itu ketika S1 teman saya tahun 2024 yang nyalon banyak, hampir 9 orang. Teman kuliah saya. Jadi kan Kamu angkatan berapa, Bu? aku S1 2019. Berarti ketika 2024 kita umurnya 23 tahun. Satu orang udah boleh. boleh lah. Bu masih kecil. Masih kecil. Satu orang menang DPR RI, PKB, DPR, ayahnya DPR RI. Dia DPRD kabupaten salah satu kota di daerah sana. Ya, betul. Jadi ayahnya naik ke RI, dia DPRD-nya salah satu partai. Paket ya emang kalau ambil bapak anaknya ikut. Kalau apa namanya banyak terjadi di negara Konoha, banyak terjadi. Dan nyoblosnya kan sama nih, presidennya nomor ini, gitu, DPR RI-nya nomor ini. Tapi kan orang-orang sebenarnya nggak tahu kan dia anaknya. YTTA. Ya pasti tahu lah, Mbak. Kalau di lingkup itu ya tahu. Iya, cuman kan maksudnya sebagai warga sipil gitu kan. Ya berarti kan sudah ada ini ke sana. Banyak dong. Banyak banget. Temen saya aja nyalon juga. Persyaratannya apa sih? Persyaratannya kan berakal. Ijazah SM. Ijazah asli. Ijazah SMA. Minimal kan SMA, Mbak. Iya, SMA. Nggak harus S1, nggak harus S2. Gitu. Boleh, yang penting KTA partai. Kan yang mencalonkan partai, Mbak. Bukan individu kalau dewan. Jadi semua bebas. Banyak, Mbak. Ada yang dari sekarang dia sedang S3 juga ada, semester 2 sekarang. Lulus S2 dia 3 semester. Terus lanjut S3. Banyak, tapi kalah, yang ini kalah. Oh, yang ini kalah. Yang menang kan cuma 1 yang saya kenal, yang lain kalah. Ya. Sekedar maju ada. Itu hanya untuk Ngepas-pasin, bener kata Mbak. ya, ngepas-pasin ya. Oke, jadi mungkin itu aja ya kita ngobrol-ngobrol tentang 3 Sri Kandi hari ini.
Jadi 3 Sri Kandi ini bukan yang manah ya guys ya. Gak mungkin orang yang manah tahun 19 berapa itu? 99 akan mencalonkan saat ini ya. Itu hanya istilah yang digunakan Pemberitaan. Kayaknya khalayak umum Iya. Khalayak umum untuk menggambarkan ya Sri Kandi itu ini loh. Dan 3 ya, itu seperti yang berangkat ke Korea. 3 juga Olimpiade waktu itu. Korea. Jadi perempuan tangguh ada 3. Betul. Kalau 5 jadinya Pandawa. nggak tahu. Oh. Kalau 5 mungkin apa gitu kan? Bukan Power Sri Ranger Kandi. gitu. Ya bukan Sri Pandawa Kandi. bener. Oh, kalau Pandawa cowok semua 5. Iya, cowok semua. Mm-mm. Pandawa ini yang bersih-bersih lingkungan. Itu Pandawara. Pandawa itu pewayangan, tokoh pewayangan. Oh, wayang. Aku nggak Arjuna. begitu. Oh, nggak begitu ini. Tauku Bagong. Iya, itu beda lagi. Bagong, Semar itu ada 4. Teman-teman pasti tahu tokoh Pandawa ada 5. Ada siapa? julukan. Arjuno. Ini ada yang namanya Arjuno, ada yang namanya Oh, itu kayak klub gitu ya? Klub. Ih, join the club. apa? Pandawa. Terus ada pokoknya ada 5 mereka. Oh, yang terakhir anak keempat dan kelima ini Nakula Sadewa, ini Oh, kembar. ini anaknya si Arjuna. Nakula Sadewa tuh anaknya bukan siapa anak sih? Nakula. Iya, Nakula Sadewa nih kan anaknya siapa gitu kan? Iya, bukan tapi bukan anak. Dia join the club. Ini termasuk juga. 5 orang ini ya. Pandawa ini. Pandawa ini Itu hanya sebutan. Iya, sebutan Arjuna yang ketiga kalau nggak salah. Nah, itu intermezzo ya, Bu. Iya, maaf ya. Mungkin itu aja kita podcast hari ini. Sebenarnya kalau mau mendapatkan pembacaan yang lebih mendalam, nanti kita akan drop link jurnalnya di deskripsi. Terus juga kalau mau mengakses bisa lewat mana? Kalau misalnya full thesis harus ke UB ya? Full thesis harus ke UB teman-teman. Tapi kalau mau request by email bisa saya kasih. Oh iya, bisa request by email. Jadi nanti kan di jurnal itu ada emailnya. Iya, betul. Jadi nanti bisa bisa Langsung email saling aja. kontak-kontakan aja. Terus emailnya mungkin nanti kita bisa taruh juga ya. Boleh. Mungkin itu aja kita podcast hari ini dengan teman akrab Mbak Ainun Kisti. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah. Terima kasih.